Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Septian Nugraha dengan NIM 11070 2016. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali materi yang disampaikan pada pertemuan 10 kemarin dengan judul cervical pain. Salah satu yang dapat membedakan cervical pain di antara yang lainnya adalah hanya cervical pain yang memiliki foramen transversal yang merupakan lubang pada prosesus transversus pada C1 atau atlas. Kemudian memiliki prosesus transversus yang panjang dan tidak memiliki korpus. Pada C2 atau aksis memiliki prosesus transversus yang lebih pendek dan memiliki dan sebagai pengganti korpus pada C1. Semua prosesus spinosus pada C3 sampai C7 dapat diidentifikasikan dengan palpasi. Dan C1 memiliki prosesus spinosus yang lebih panjang dan lebih tajam. Tetapi hati-hati karena biasanya C6 mirip-mirip dengan C7. Cara membedakannya itu C7 ketika dipegang dalam posisi fleksi dan netral itu dia masih stay, tidak bergerak. Selanjutnya jenis sendi itu ada sinartrosis, diartrosis, dan ampiartrosis. C0 sampai C1 disebut atlanto-occipital atau yes joint, sedangkan C1 sampai C2 disebut sebagai atlanto-axial atau no joint. Patomekanik yang sering terjadi pada cervical itu biasanya pada bagian depan ada saraf kejepit atau hernia nucleus pulposus atau HNP. Berlokasi di discus vertebralis. Jika dibongkar lebih dalam, ada nucleus pulposus yang kalau robek akan keluar. Biasanya akan keluarnya itu ke bagian dalam, bukan ke bagian luar. HNP terjadi pada saat ketika melakukan fleksi atau nunduk. Selanjutnya pada bagian belakang biasanya terjadi pengapuran atau spondyloarthrosis cervical atau SAC singkatannya. Berlokasi di facet joint. Facet joint itu sendiri adalah contohnya fascies articularis inferior atau C1 ketemu dengan fascies articularis posterior C2. Itu dinamakan facet joint. Kemudian cara membedakan sakit HNP dan SAC itu adalah ketika HNP fleksinya itu merasakan akan terasa sakit. Ekstensi tidak merasakan apa-apa. Atau pada saat fleksi itu merasakan sakit plus batuk atau ngeden atau bersin, kemungkinan besar itu HNP. Kalau sakit dengan jalar kemungkinan HNP, tapi ada kemungkinan lain kalau pasien tahu letak sakitnya itu bisa jadi sebagai kram otot. Kalau SAC ekstensinya itu sakit, tapi ketika fleksi dia tidak merasakan sakit. Kalau depan belakang sakit berarti harus melakukan palpasi otot. Kompresi yaitu tekanan posisi tegal, bisa ekstensi, bisa fleksi. Kemudian distraksi itu menarik posisi tegak, bisa secara ekstensi juga dan fleksi. Orang yang mempunyai leher yang pendek itu biasanya gothic shoulder. Itu biasanya penyakit gothic shoulder. Nah, itu awalnya terjadi karena masalah dari TMJ-nya tersebut atau temporal mandibular joint syndrome ya, TMJS Pak, temporal mandibular joint syndrome. Akan mengakibatkan kepala seseorang lebih maju, posisinya lebih maju daripada posisi orang normal biasanya. Kemudian awal kelainan postur tersebut itu misalnya membawa tas tapi tidak seimbang ya. Kemudian ketika pada fase postural ini penyakit masih bisa diperbaiki, namun
ketika sudah memasuki fase struktural ini harus dilakukan secara operasi. Nah, ini masih aman selagi nggak mengganggu kesehatannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam pemaparan tadi. Sekali lagi saya mohon ampun. Sekian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.